Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Salam sejahtera untuk semua. Mudah-mudahan pada hari ini sehat selalu. Kembali lagi ke materi PSPJ PGRI. Di semester 2, Bapak akan membahas pertemuan yang ketiga. Ya, sebelum dimulai, kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk meneruskan di bab 1, ya, mudah-mudahan satu bab habis 1 bulan ini. Untuk minggu keempatnya kita ada latihan atau ulangan harian di bab 1. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini kita lihat PowerPoint yang ini. Ya. Masih di bab 1, perjuangan guru dalam mencapai kemerdekaan. Guru Indonesia kunci utama dalam membangkitkan jiwa dan rasa kebangsaan. Kompetisi dasar menunjukkan peran kaum terpelajar dan guru dalam memperjuangkan kemerdekaan. Seperti semester 1, ya, karena bahasa Sunda sekarang PSPJ KKM-nya 75. Oke, di bab 1 Bapak akan membahas guru Indonesia kunci utama dalam membangkitkan jiwa dan rasa kebangsaan. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari peranan guru sebagai pendidik. Segala upaya mencerdaskan kehidupan bangsa tak mungkin berhasil tanpa guru. Guru adalah soko guru bangsa. Soko itu maksudnya tiang, ya, sebagai penyangga titik utama, ya, itu sebagai soko guru bangsa. Oleh karena itu, guru memegang peranan penting dan menjadi kunci utama bagi keberhasilan suatu bangsa. Sejak zaman penjajahan Belanda, guru Indonesia telah berjuang untuk mencapai Indonesia merdeka, baik sebagai anggota masyarakat maupun melalui bidang tugasnya pendidik dan mengajar. Nah, di sini dalam perjuangan mencapai kemerdekaan, kaum guru Indonesia terlibat dalam pergerakan nasional melalui organisasi massa, organisasi keagamaan maupun partai politik, sedangkan terhadap kelompok pelajar, pegawai kaum pribadi dan pedagang kecil serta masyarakat dibangkitkan kesadarannya akan pentingnya berjuang melawan penindasan penjajah. Sejarah telah mencatat tokoh nasional berasal dari kalangan pendidikan. Kalau kalangan pendidik seperti ini Bapak akan menampilkan fotonya dulu, ya. Mungkin ada yang tahu ini tokoh pendidikan, pahlawan pendidikan siapa. Terus ini juga siapa. Nah, terus ini siapa. Mungkin di antara kalian mungkin ada yang tahu. Oke, yaitu yang pertama Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang kedua Kiai Haji Hasim Ashari, terus ada lagi Ki Hajar Dewan Tara, ada lagi M. Sapeni dan lain-lain. Mungkin Bapak nggak sebutin. Di samping itu banyak tokoh nasional di bidang lain seperti di bidang militer yang melalui karirnya dari guru. Misalnya ada Jenderal Sudirman, awalnya itu seorang guru. Ada lagi Jenderal Nasution, sama juga dari kalangan militer, ya. Pada zaman penjajahan Belanda, sebelum Perang Dunia II, berbagai organisasi guru berdiri.
organisasi guru di saat itu diwarnai berbagai macam pengaruh baik kebijaksanaan pemerintah kolonial Belanda, kan waktu itu kita dijajah oleh Hindia Belanda, maupun pengaruh kan waktu itu kelahiran organisasi guru pada saat itu ada di antara lain. Yang A, timbulnya kesadaran kop dengan segala aspeknya. Yang B, lahirnya kebangkitan nasional yang menginginkan kemerdekaan hanya dapat dicapai dengan persatuan bangsa Indonesia. Yang C, adanya politik diktator dari pemerintah kolonial Belanda, karena waktu itu kita diadu domba ya, maka berontaklah para pelajar atau kaum guru. Nah, terus terinspirasi dari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 ya. Jadi karena timbulnya kesadaran kebangkitan, adanya politik identitas dan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Nah, organisasi guru pada zaman penjajahan Jepang. Ini ada organisasi guru pada masa Jepang. Kalau pada masa Hindia Belanda, udah minggu kemarin udah Bapak sebutkan kan? Ya. Seperti PGAS, ya, PGHB, ya, ada Perserikatan atau Persatuan Guru Hindia Belanda, ya. Ada berapa itu pada masa Hindia Belanda. Nah, sini ada lagi organisasi guru pada zaman penjajahan Jepang. Pada zaman pendudukan tentara Jepang di Indonesia, tidak ada satupun organisasi masyarakat termasuk organisasi guru, kecuali, ini ada kecualinya, organisasi bentukan Jepang, ya, kecuali ada bentukan Jepang. Di Jakarta pernah ada satu bentuk perserikatan guru yang namanya guru, ya, namanya guru juga waktu zaman Jepang, ya, karena tahu kan penjajah bangsa Eropa, ya, terutama Portugis Belanda, ya, menjajah bangsa Indonesia sebanyak 3,5 abad, atau kalau kita tahunkan 350 tahun kita dijajah oleh bangsa Eropa, Portugis, Belanda dan sebagainya, dan sekutu-sekutunya, ya. Tapi selesai dijajah oleh bangsa Eropa, maka datanglah tentara Jepang di Indonesia, ya. Nih, kalau waktu zaman Jepang, ya, ada namanya kerja paksanya apa? Apa nama kerja waktu zaman Jepang? Yaitu Romusa, ya. Karena waktu itu kita pada zaman Jepang itu membuat jalan dari ujung pulau Jawa Barat atau dulu di sekarang Banten sampai ke ujung timur, dari Anyer sampai Panarukan, ya. Dari ujung pulau Jawa dari Anyer sampai Panarukan, ya. Itu pada zamannya Romusa, ya. Terus di Jakarta pernah ada namanya guru yang dipimpin oleh Amin Singgih, didampingi Adam Bahtiar, Subroto, Nyi Woworontu, dan lain-lain. Tetapi tidak berbentuk organisasi secara jelas, ya. Namun tetap menggalang kerjasama para guru Indonesia dengan sembunyi-sembunyi karena waktu zaman Jepang, ya. Karena waktu itu katanya waktu Jepang itu sangat, kalau dibilang sangat sadis apa gitu ya, sesuatu gerakan itu tidak boleh, apalagi namanya pergerakan, ya. Ini kita tetap ada di Jakarta dengan nama guru, mungkin jangan sampai ketahuan namanya, bernama perserikatannya guru aja,
Perserikatan Guru, namanya Guru, dipimpin oleh Amin Singgi, didampingi Adam Bahtiar, Subroto, I Wogorontu, dan lain-lain. Nah itu sebagai bahan bab terakhir pada pertemuan di bab 1 ya. Kita minggu besok, minggu keempat ya, kita ulangan atau ulangan harian, kita coba bab 1 ya. Bab 1 kita ulangan. Terus ada latihannya ya. Ada latihan. Yang pertama, jelaskan pengertian PSPJ PG dari ya. Ini di pertemuan pertama waktu Zoom Live Pak Iman udah terangkan, udah ada di PowerPoint-nya ya, di slide-nya. Yang kedua, cuma ada 2 doang. Sebutkan organisasi guru yang didirikan pada masa penjajahan Hindia Belanda. Ya, cuma 2-nya. Terus kirim ke grup Facebook PSPJ PGRI. Linknya di bawah ini. Ini ada linknya. Ya, kalau kamu belum ini bisa langsung masuk ke link ya, atau langsung di grup Facebook PSPJ PGRI kelas 7 ya. Terus tidak lupa ya, masih di rumah ya, di rumah saja, tidak kemana-mana ya. Ayo kita lakukan 3S, selalu jaga jarak ya, selalu memakai masker apabila keluar rumah atau bepergian, dan selalu cuci tangan dengan sabun setelah beraktivitas ya, dengan sabun dengan air yang mengalir ya. Mungkin ini pertemuan ketiga, Bapak cukup sekian ya. Apabila ada pertanyaan silakan kamu sampaikan di grup Facebook ya, karena kita masih COVID pandemi 19 ya. Dari kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.